Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuca Filusiani. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan software MATLAB, di mana di video 1 dan 2 kita sudah mengetahui beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menuliskan perintah di dalam command window maupun di dalam M-file. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan adalah membuat algoritma perhitungan jika diterjemahkan di dalam M-file untuk dilakukan perhitungan oleh software MATLAB. Jadi, algoritma perhitungan yang biasanya nanti diterjemahkan dan ditulis di dalam M-file itu biasanya itu dituliskan dalam bentuk flowchart. Jadi, kita perlu mengetahui beberapa simbol yang biasanya digunakan di dalam flowchart agar nantinya flowchart tersebut bisa kita terjemahkan menjadi bahasa pemrograman, menjadi suatu algoritma perhitungan yang bisa dihitung dan diterjemahkan oleh MATLAB. Jadi simbol-simbol yang ada di dalam flowchart itu antara lain dimulai dengan start. Jadi kalau start dan end itu sama simbol flowchartnya ya seperti ini, elips seperti ini ya. Kemudian di situ biasanya kalau start itu diawali dengan seperti CLC ataupun clear all. Kemudian setelah start di sini ada input. Input itu gambarnya simbol dari input itu adalah jajar genjang seperti ini. Ini sama dengan output ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video 2 bahwa input itu bisa dalam bentuk string ataupun juga bisa dalam bentuk numerik ya. Kemudian setelah input itu biasanya akan masuk ke dalam proses. Nah, di dalam kotak proses ini biasanya berupa rumus. Rumus apa yang ingin kalian cari. Misalkan seperti rumus luas, rumus volume, ataupun rumus keliling, dan rumus yang lainnya. Atau juga di dalam proses ini selain rumus bisa juga dalam bentuk fungsi. Fungsi-fungsi khusus yang ada di dalam MATLAB itu 3 ini. Yang pertama ada fungsi while, biasanya pasangannya while itu dengan while and. Kemudian for-nya di sini juga sama for and. Dan ada if. If di sini jika bersyarat ya. Jika ya maka apa, jika tidak maka apa. Biasanya if di sini fungsinya bisa if and atau if else and. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari bersama bagaimana penggunaan ketiga fungsi yang ada di dalam MATLAB ini. Setelah proses biasanya akan dihasilkan atau dikeluarkan bagaimana outputnya. Outputnya biasanya digambarkan dengan jajar genjang seperti ini dan ditampilkan dengan display. Nah, di sini display untuk menampilkan output yang ingin dilihat, dihasilkan, dihitung oleh MATLAB tersebut. Kemudian setelah display, di sini bisa kita akhiri dengan flowchart yang berbentuk simbol N di sini. Jadi kalau sudah N berarti perhitungan sudah selesai, seperti itu. Nah, kita mulai dari input dan output seperti yang sudah saya jelaskan di video 2, bahwa input di sini dapat berupa string ataupun juga dapat berupa angka. Ya, string berarti huruf, kalau angka berarti numerik. Di sini penulisan dari input pasti ada variabel yang dituliskan apa sama dengan lalu ada kata input. Kemudian dalam kurung dan ada yang diapit oleh apostrof. Nanti kita akan belajar bagaimana penggunaan input di sini. Kemudian output. Kalau output di sini bisa langsung memunculkan atau menuliskan simbol huruf ya, simbol huruf yang ingin ditampilkan nilainya berapa. Misalkan K berarti langsung K sama dengan gitu. Tetapi bisa juga ditampilkan dengan kata display. Jadi display K atau K itu biasanya nanti munculnya di dalam command window setelah kalian run ya, itu sama. Kemudian ada juga yang display seperti ini ya, ada numerik to string, numerik to string. Jadi ada pengubahan dari numerik menjadi string.
Display di sini untuk menampilkan informasi dari outputnya. Bisa kita langsung ke contoh soal. Jadi misalkan kita ingin menghitung volume dari balok. Kemudian volume dari balok itu kita tidak ingin menentukan dari awal berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Sehingga yang bisa kalian tuliskan tidak seperti di video 2. Kalau di video 2 langsung kalian tuliskan P-nya sama dengan 6, L-nya sama dengan sekian, T-nya sama dengan sekian, sehingga V sama dengan ini, gitu kan ya. Nah, kalau di sini tidak. Jadi kalian ingin memasukkan berapapun nilai P, L, dan T-nya itu tergantung yang kalian nanti ketikkan di dalam comment window setelah algoritma ini kalian run di dalam MATLAB ya. Kalau kita jabarkan satu persatu disesuaikan dengan simbol di dalam flowchart, itu biasanya yang input ini itu merupakan termasuk di simbol input. Jadi biasanya simbolnya adalah jajar genjang seperti ini, kemudian input biasanya langsung dimunculkan ya di dalam flowchart. Kalau kita menggambarkan dalam bentuk flowchart, itu input P, L, T seperti itu. Nah, kalau ada flowchart yang menunjukkan seperti ini, berarti kalian membuat perintah di dalam mFile-nya harus seperti ini. Jadi P harus sama dengan input dalam kurung, kemudian apostrof, kemudian titik koma. Kemudian L-nya juga, T-nya juga. Seperti itu ya. Kemudian ada proses. Nah, proses di sini ini menggunakan yang rumus volume. Biasanya langsung prosesnya dituliskan di sini. Kalau dalam flowchart-nya yaitu V sama dengan langsung P, L, T, seperti itu. Kemudian nanti output-nya itu adalah display. Jadi display di sini biasanya perintah atau yang dituliskan di dalam flowchart itu adalah display V. Seperti itu. Sehingga yang kalian tulis di dalam mFile-nya seperti ini. Display dalam kurung apostrof volume balok adalah berapa, atau kemudian untuk dipertegas kembali di bawahnya kalian untuk memunculkan output-nya adalah V. Seperti itu. Agar tidak bingung, kita langsung saja ke membuat perintah di dalam MATLAB-nya langsung. Jadi kalian bisa memulai dengan membuat mFile ya. Jadi membuat mFile-nya itu adalah dengan seperti ini. Ada nama file volume. Nah, program menghitung volume balok. Nah, ingat kalau di sini kalian awali dengan persen, berarti tidak akan dianggap sebagai perhitungan. Ini hanya sebagai informasi yang kalian cantumkan di dalam mFile kalian, agar kalian tidak bingung. Ini menuliskan algoritma ini untuk menghitung apa, seperti itu. Jadi kalian tuliskan di sini, misal nama filenya adalah volume balok.m, seperti itu. Kemudian untuk yang di bawah masih dalam bentuk persen, untuk mengetahui bahwa ini adalah program untuk menghitung volume balok. Kemudian clear CLC dan clear all, kalian tuliskan sebagai start-nya agar di dalam comment window-nya perhitungan yang sebelumnya itu bisa terhapus ya. Jadi comment window-nya tidak rancu, tidak campur dengan perhitungan yang sebelumnya. Kemudian kalian tuliskan P sama dengan input ya. Ini tidak ada spasi sama sekali. Kurung buka, kemudian apostrof, kemudian tulis panjang balok sama dengan. Nah, ketika panjang dan balok di sini spasi. Ingat, kalau misalkan diapit oleh apostrof, jadi di situ boleh ada spasi. Karena ini yang nantinya akan muncul di dalam comment window-nya. Ya. Kemudian apostrof lagi, kurung tutup, dan terakhir adalah titik koma. Kemudian L-nya juga sama, tetapi L sama dengan input, kurung buka, apostrof, lebar balok sama dengan apostrof, kurung tutup, titik koma. T-nya juga sama, tetapi diganti dengan tinggi balok. Kemudian V-nya sama dengan
P kali L kali T. Nah, setelah itu baru display. Displaynya di sini kurung buka, apostrof, volume balok adalah apostrof, kurung tutup, tanpa titik koma. Kemudian V, ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau misalkan V yang di sini kalian gunakan volume, ya, V besar, berarti V-nya yang di bawah ini juga harus V besar. Karena kalau di sini, di rumusnya kalian menggunakan V besar, tapi di displaynya yang kalian tunjukkan adalah V kecil, biasanya tidak akan terbaca, pasti akan ada error. Setelah kalian menuliskan seperti ini, bisa kalian klik run, atau kalau tidak ingin kalian mencari run-nya di mana, kalian bisa langsung klik F5. Jadi bisa langsung klik F5 sehingga di sini akan langsung muncul ya panjang balok. Nah, ini sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di sini. Di dalam apostrof ini, panjang balok. Di sini untuk panjang baloknya, dia meminta masukan. Nilainya berapa panjang balok yang ingin kalian hitung. Misalkan 5. Lalu kalian enter. Akan muncul lebar balok. Masukkan lebar balok yang kalian inginkan. Misalkan 10. Kemudian dia akan meminta tinggi balok. Tinggi baloknya misalkan kalian mintanya 12. Setelah itu dia akan langsung menghitung ya. Volume baloknya adalah V sama dengan 600. Seperti itu. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau kalian lihat panjang balok, saya nggak pengen ini sama dengannya dempet dengan K. Kalian bisa mengeditnya dengan cara di sini. Di yang ada panjang balok ini, kalian bisa spasi. Lalu kalian F5 lagi. Nah, ini sudah ada spasi sesuai dengan yang kalian tuliskan di M-file-nya tadi. Misalkan 5, 10, 12. Nah, ini adalah volume dari baloknya. Ya. Jadi itu untuk input dan output. Kalian bisa mencobanya sendiri dengan menuliskan algoritma ini untuk menghitung volume balok di dalam M-file kalian masing-masing. Oke? Nah, di sini setelah kalian mendapatkan berapa volume balok yang diinginkan, setelah itu kalian bisa mengetahui bahwa perbedaannya kalau misalkan yang kemarin di video 2 ya, yang kalian masukkan di sini tidak meminta berapa panjang baloknya, lebar baloknya berapa, tinggi baloknya berapa. Tapi yang kalian masukkan langsung hampir sama ya. Misal saya buat yang baru tapi dengan seperti yang kemarin. Tanpa input, misal yang kalian inginkan adalah 5, panjangnya kemudian 10, dan tingginya adalah 12. Kalau seperti ini, lalu kalian F5. Nah, di sini harus di-save dulu. Mungkin. Nah, di sini langsung muncul volume baloknya adalah 600. Karena apa? Yang kalian masukkan nilainya sudah tentu segitu. Panjangnya segitu, lebarnya segitu, tingginya segitu. Tetapi kalau misalkan panjang, lebar, dan tingginya ini ingin kalian ubah-ubah nilainya, maka kalian jangan menuliskan nilai tertentu di panjangnya. Kalian gunakan fungsi input. Sehingga kalian tuliskan P sama dengan input, kurung buka, apostrof, panjang balok adalah. Nah, kalau yang di dalam ini kalian bebas menuliskan apapun, ya. Misal saya tidak ingin menuliskan panjang balok sama dengan, saya inginnya menuliskan panjang balok adalah. Misalkan seperti itu. Itu bisa, boleh kalian tuliskan. Yang penting kalau di dalam apostrof itu terserah kalian mau menulis apa, ya. Misal langsung kalian F5. Nah, di sini munculnya sesuai dengan yang kalian tuliskan tadi. Ya, panjang balok adalah 5. Tinggi baloknya, lebar baloknya 2, 12, 10. Misalkan seperti itu. Ya. Itu tergantung dari kalian. Jadi itu yang membedakan ketika kalian menggunakan input dan tanpa menggunakan input, yaitu langsung menggunakan angka yang kalian tuliskan sehingga yang terhitung di dalam comment window
sesuai dengan apa ya, nilai yang sudah kalian tentukan tadi. Tapi kalau tidak ingin ditentukan dari awal nilainya, kalian bisa menggunakan yang fungsi input. Oke? Jadi paham ya perbedaan antara input dan juga jika tidak menggunakan fungsi input. Gitu ya. Setelah kita belajar tentang fungsi input dan output, kita akan belajar bagaimana fungsi yang melibatkan looping ya. Fungsi looping di dalam MATLAB itu bisa ada 3. Yang pertama ada while, kemudian ada for, dan ada if. Yang akan kita bahas pertama adalah fungsi while. Jadi fungsi while di sini gambarnya adalah belah ketupat seperti ini ya. Kemudian ada program, ada yang dikembalikan lagi. Makanya dia disebut looping ya. Karena kalau belum sesuai dia akan terus mutar di sini. Nah, fungsi yang dituliskan di dalam M-file kalau kita melibatkan while biasanya while syarat akhir program end. Ya. Ingat kalau di sini warnanya biru dia menunjukkan bahwa merupakan fungsi yang berpasangan di dalam MATLAB. Ya, seperti yang saya sebutkan di video 1 kalau tidak salah. Oke. Yang perlu diperhatikan untuk looping dari while itu adalah dengan syarat yang hanya dibatasi oleh akhirnya saja. Misal, kita menuliskan while x lebih dari 3. Berarti yang akan dia hitung adalah dia akan mengulang program hingga x-nya lebih dari 3. Seperti itu. Jadi batas akhirnya saja yang dia batasi. Misal langsung saja contoh untuk membuat script M-file untuk fungsi while. Misalkan seperti ini, ada CLC clear, kemudian N, sama dengan input jumlah mahasiswa di teknik kimia. Berarti nanti di komen window-nya akan muncul jumlah mahasiswa di teknik kimia sama dengan kalian masukkan angkanya berapa. Kemudian ada A sama dengan 1, kemudian while. Nah, while-nya di sini A kurang dari sama dengan N. Ingat, kalau ada kurang dari sama dengan, itu ditulisnya dengan tanda kurang dari dan sama dengan. Ya. Kemudian display. Nah, kalau ada num to string seperti ini, berarti yang kalian tuliskan adalah kurung buka, kemudian kurung buka siku, num to string, num2 str dalam kurung A. A-nya di sini menggantikan A sesuai dengan variabel yang ini. Ya, jangan sampai berbeda variabel. Kalian menuliskan A kecil di sini, kemudian di sini num2 string-nya kalian tulis A besar, tidak akan bisa terselesaikan. Ya, pasti akan ada error nanti. Atau misalkan di sini kalian tulis A, tapi di num2 string-nya kalian tulis B, misalkan, dia juga tidak akan bisa mengidentifikasi siapa yang akan dia ubah, ya. Kemudian A-nya di sini menunjukkan mahasiswa, seperti itu. Sehingga nanti akan muncul sekian mahasiswa. Dan ada syarat tambahan, yaitu akan dihentikan ketika A sama dengan A plus 1 baru N. Kemudian ketika sudah N, kita minta display untuk berhitung selesai. Jadi untuk while N itu seperti ini. Kita langsung saja ke contoh di dalam M-file-nya. Jadi kalau misalkan while ya, untuk fungsi while, sini saya sudah menuliskan, jadi bisa langsung dimulai dari CLC, clear atau clear all untuk sebagai memulai ya, untuk memulai algoritma ini. Kemudian N sama dengan input ya, jangan ada spasi apapun di sini. Kemudian kurung buka, apostrof, jumlah, bisa spasi, mahasiswa spasi di teknik kimia. Pokoknya kalau misalkan ada di dalam apostrof, itu boleh kalian menuliskan huruf yang besar kecil, ataupun ada spasi atau tidak, tergantung kalian ya. Kalau itu di dalam apostrof. Kemudian setelah itu apostrof, kemudian kurung tutup, baru titik koma. Setelah itu A sama dengan 1 titik koma, kemudian while A kurang dari sama dengan N. Ya. Kemudian display num2 string A,
Jadi kalau display di sini DISP, kurung buka, kemudian kurung buka siku, num 2 str, kurung buka A, kurung tutup, koma, apostrof mahasiswa, apostrof, kemudian kurung siku tutup, kurung tutup, dan titik koma, kemudian A sama dengan A plus 1 titik koma N. Kemudian display, kurung buka, apostrof, berhitung selesai. Setelah itu kalian bisa F5. Ini akan muncul misal kalian masukkan berapa jumlah mahasiswa di teknik kimia yang ingin kalian hitung. Misalkan 5. Kemudian di enter. Nah, di sini akan muncul perhitungan loopingnya itu adalah dari angka 1. Kenapa 1? Karena A-nya dimulai dari 1. Ya. A dimulai sama dengan 1, kemudian diakhiri sampai A-nya sama dengan kurang dari atau sama dengan N. N-nya berapa yang dimasukkan? N-nya yang tidak lain adalah input jumlah mahasiswa tadi kan 5. Jadi 1 sampai 5 yang dia hitung. Ya. 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, sampai 5 mahasiswa. Ketika sudah selesai, maka dia akan menampilkan berhitung selesai sesuai yang di display ini. Oke? Jadi itu untuk fungsi while. Nah, kalau misalkan di sini while-nya hanya while A kurang dari sama dengan N, kemudian display num to string A, kemudian sampai mahasiswa ini saja tanpa adanya syarat di kapan dihentikan perhitungannya, misal saya hapus di sini ya, maka dia tidak akan bisa menghitung. Coba di F5, kita masukkan 5, nah dia akan tetap menghitung 1 terus. Kenapa 1 mahasiswa? Karena A-nya di sini yang kalian masukkan adalah 1. A sama dengan 1. Agar kita bisa menyelesaikan ini dan tidak looping terus tanpa henti seperti ini, yang kalian lakukan adalah memberikan batas akhirnya. Batas akhirnya seperti yang tadi bisa dikontrol Z, ya. Nah, ini adalah fungsi yang sebenarnya tadi. Batas akhirnya sampai A sama dengan A plus 1. Untuk di sini, kita tidak bisa langsung F5 atau run dari fungsi yang sudah kita ubah lagi. Kita harus menghentikan yang di command window-nya dulu. Bagaimana cara menghentikan di command window ini? Ketika looping terus seperti ini, kalian bisa klik Ctrl plus C. Jadi Ctrl CRTL di keyboard kalian barengan dengan huruf C, ya. Jadi Ctrl C, makanya di sini langsung berhenti. Ketika sudah berhenti, baru bisa kalian run lagi untuk fungsi yang ingin kalian lihat yang sudah kalian edit sebelumnya. Misalkan 5, nah di sini sudah sesuai, ya. Itu untuk fungsi while. Jadi yang dijadikan syarat itu hanya ditampilkan pada syarat akhirnya saja. Kapan perhitungan tersebut akan berhenti. Seperti itu. Berbeda dengan while, sekarang yang akan kita bahas adalah fungsi for. Nah, ini tadi ya, kalau looping terus tanpa henti, maka silakan klik Ctrl plus C secara bersamaan. Oke. Nah, kalau misalkan yang fungsi kedua adalah fungsi for di sini berbeda dengan while tadi, untuk gambarnya, simbolnya di sini adalah segi 6. Ya, kalau tadi kan segi 4, tapi belah ketupat ya. Kalau di sini adalah segi 6, kemudian masukannya tetap ada 2. Sama kayak di while tadi, masukannya juga ada 2. Tetapi untuk for, di sini yang membedakan dengan while itu adalah for di sini yang menjadi syaratnya di sini adalah batas awal sampai batas akhirnya. Kalau while tadi kan hanya batas akhir saja. Tapi kalau untuk for, di sini loopingnya itu memiliki syarat dibatasi dari awal dan akhirnya. Jadi misal for X sama dengan 1.23. Ini memiliki pengertian bahwa for X-nya itu akan dihitung dari nilai 1 sampai nilai 3. Seperti itu ya. Makanya dia akan mengulang program di bawahnya mulai dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3.
Contohnya, misal di dalam membuat skrip M-file-nya adalah seperti ini. Jadi CLC clear all sama kayak tadi, N-nya sama dengan input sama kayak tadi di while, tetapi tidak perlu menyebutkan A-nya sama dengan 1. Tapi langsung A-nya itu menjadi syarat di for-nya. Ya. For A sama dengan 1 sampai ke N, lalu display. Seperti itu. Dan N setelah itu display berhitung selesai. Kita langsung coba ke M-file-nya. Jadi di sini kalau di M-file-nya itu adalah untuk yang fungsi for akan seperti ini. Jadi CLC clear all, kemudian N sama dengan input, kemudian for A sama dengan 1 sampai N, display mahasiswa N, display berhitung selesai. Kita bisa langsung F5 kalau sudah menuliskan di dalam M-file. Misalkan 5. Nah, tampilannya sama persis dengan ketika kita menggunakan while tadi. Ya. Tetapi yang membedakan, kalau for di sini tidak perlu syarat awal dan tidak perlu syarat akhir. Di sini langsung syaratnya itu, batasan menghitungnya itu langsung dituliskan dalam A sama dengan 1 sampai N. Seperti itu. Kalau di while tadi, A-nya harus didefinisikan dulu berapa awalnya, sehingga di while-nya di situ hanya batas akhirnya saja, yaitu untuk A kurang dari sama dengan N. Lalu setelah display mahasiswa perlu ada batasan bahwa akan berhenti setelah nilai A-nya sama dengan N, yaitu dengan A sama dengan A plus 1. Itu adalah perbedaan antara fungsi for dan fungsi while. Yang perlu diperhatikan juga, untuk fungsi for biasanya bisa menuliskannya itu for A sama dengan 1 sampai N. Jadi kalau ada tanda titik 2 itu menunjukkan, kalau ada tanda titik 2 ya, itu menunjukkan sampai. Seperti itu ya. Dari 1 sampai dengan N. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada 3 seperti ini, ada 1.2, 2.28, 1 dan 8 awal dan akhir itu merupakan batas awal sampai batas akhir, sedangkan yang di tengah ini itu merupakan interval. Interval ya. Jadi akan dihitung kalau misalkan X sama dengan 1.22.28, maka X-nya akan mulai berhitung dari 1 sampai 8, tetapi dengan interval 2. Jadi 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 2 berapa? 7. Ya, 8 apakah masuk? Tidak masuk. Karena batasnya dari 1 sampai 8, intervalnya 2. Makanya yang akan dihitung adalah untuk nilai X sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Untuk ketika di situ dituliskan ada 2.2. Seperti itu ya. Makanya di sini selisihnya 2, selisih 2 atau intervalnya 2. Atau kalau misalkan dibalik di sini 8 sampai 1. Itu sama. Jadi batas awalnya 8, batas akhirnya 1 dengan interval minus 2. Makanya yang akan dihitung adalah 8 dikurangi 2 adalah 6, 6 dikurangi 2 itu adalah 4, 4 dikurangi 2 itu adalah 2, 2 dikurangi 2 itu adalah 0. Ya kan? Tapi yang diminta hanya sampai batas 1, berarti yang akan dihitung hanya 8, 6, 4, 2. Seperti itu ya. Itu adalah untuk for. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah fungsi yang ketiga yang tidak lain adalah if. Jadi kalau untuk if itu ada 2, if n dan juga if else n. Jadi kalau yang A di sini if n tidak memiliki program untuk jawaban tidak. Jadi jawabannya pasti iya semua. Jadi programnya hanya untuk program ya. Bentuknya di sini adalah if syarat program langsung n, tanpa syarat untuk yang tidak. Seperti itu ya.
Kalau misalkan yang B itu ada if else and. Jadi kalau if else and di sini memiliki program untuk jawaban ya dan jawaban tidak. Biasanya gambar dari flowchart-nya seperti ini. Jika ya ada program, jika tidak juga ada program, baru and seperti itu. Ya, kalau yang di sini kan tidak. Jika ya langsung ada program, tapi jika tidak, tidak ada program. Ya, langsung and. Nah, bentuk di dalam M-file-nya itu adalah if syarat program, else syarat program, and. Nah, else-nya bisa ada syarat ataupun tidak. Langsung saja ke contoh, misalkan seperti ini. Ya, jadi CLC clear all, kemudian perhitungan, misalkan perhitungannya yang kalian inputkan adalah nanti hasil perhitungan nilai semester, misalkan seperti itu. Jika variabel perhitungan ini kurang dari 70, maka tidak lulus. Jika lebih dari 70, jika tidak, maka lulus. Jadi kalian cukup menuliskan if perhitungan kurang dari 70, display tidak lulus, else display lulus. Jadi tidak perlu menyebutkan syaratnya lagi. Gitu ya. Bisa kita langsung coba di dalam MATLAB-nya secara langsung. Jadi yang bisa kalian lihat ketika if ya, perhitungan misal di sini adalah yang kalian tampilkan perhitungan sama dengan input hasil perhitungan nilai semester. Yang perlu diperhatikan if-nya itu adalah kalian menunjukkan nilai syarat dari perhitungannya. Jadi variabel perhitungan ini harus sama persis dengan variabel yang kalian tuliskan untuk input. Kalau berbeda, misalkan berbeda huruf besar dan huruf kecilnya saja, berarti nanti hasilnya akan berbeda. Biasanya akan error. Kemudian misalkan apalagi berbeda, misalkan di sini perhitungan, yang di sini kalian tulisnya hitung kurang dari 70, misalkan ditulis seperti itu tidak akan bisa terbaca karena perhitungan ini nanti akan menjadi variabel perhitungan yang kalian tulis di line 2 ini akan menjadi dasar untuk kita bisa menghitung MATLAB-nya bisa menghitung ketika ada nilai yang kurang dari 70 atau lebih dari 70. Seperti itu. Kemudian display tidak lulus, kemudian else display lulus. Kalau sudah kalian ketik seperti itu, langsung di F5. Langsung kalian di sini komen windownya akan muncul seperti ini, hasil perhitungan nilai akhir semester, misalkan 50. Langsung kalian enter, kalau 50 berarti tidak lulus. Misalkan ingin melihat ketika nilainya di atas 70, misalkan 90, nah di sini lulus seperti itu, ya. Itu adalah fungsi untuk fungsi if, else, and. Kalau misalkan hanya if saja bagaimana? Jika hanya if berarti else-nya dihapus, tetapi nanti yang muncul hanya untuk yang perhitungan kurang dari 70. Yang lebih dari 70 tidak akan muncul. Coba kita langsung F5 di sini. Yang kurang dari 70 ada 50 misal. Nah, di sini akan muncul tidak lulus. Tapi untuk perhitungan yang lebih dari 70 dia tidak memiliki program. Kita bisa misalkan 90. Nah, di sini tidak ada programnya. Tidak ada keterangannya lulus atau tidak lulus. Karena apa? Di dalam program kalian yang kalian masukkan di dalam M-file-nya tidak ada keterangan jika lebih dari atau sama dengan 70 apakah akan lulus atau tidak. Gitu ya. Kayaknya kita bisa Ctrl Z, kemudian bisa kita F5 lagi. Ketika 50 tidak lulus, kemudian kita bisa F5 lagi. 90 lulus. Ya, itu adalah untuk fungsi if. Terakhir yang bisa kita bahas adalah tentang switch case. Nah, untuk switch case di sini adalah untuk menggabungkan beberapa perintah dalam satu M-file. Jadi, misal yang ingin kalian hitung itu ada luas persegi panjang dan luas lingkaran. Nah, kalian tidak ingin membuat luas persegi panjang di M-file sendiri, luas lingkaran di M-file sendiri. Kalian bisa menggabungkannya dalam satu M-file dengan menggunakan fungsi switch case di sini. Jadi CLC clear,
Kemudian kalian perlu mendisplay terlebih dahulu problem mana atau kasus mana yang ingin kalian selesaikan. Jadi misalkan display macam problem, berarti nanti di dalam M-file kalian akan muncul macam problem yang satu atau dua di sini ya. Kemudian method. Nah, di method kalian harus menampilkan input. Masukkan jenis problem mana yang ingin diselesaikan. Seperti itu. Kemudian baru menggunakan switch method. Nah, metodenya di sini harus sesuai dengan yang kalian tulis sebagai variabel di sini. Kalau di sini variabelnya kalian tuliskan metode, berarti switch metode. Lalu case 1, kemudian masukkan rumus-rumus untuk persegi panjang, PL, kemudian luasnya apa, kemudian di display. Case 2 itu untuk rumus di luas lingkaran. Ya. Jadi R, input, kemudian luasnya berapa, display, baru N. Kita coba langsung di M-file-nya. Jadi kalau di M-file, kalian bisa menuliskan switch case-nya itu seperti ini. Ya. Agak panjang memang karena ada dua M-file yang kalian gabungkan menjadi satu. Seperti itu ya. Jadi CLC clear itu adalah sebagai awalnya. Kemudian display, macam dari problem. Kemudian display 1. Ketika, ingat ya, ketika di dalam apostrof kalian boleh menuliskan besar kecil hurufnya, ataupun ada spasi, ataupun ada kurung, ataupun yang lainnya terserah kalian. Ya. Kemudian display untuk kasus 1 ataupun kasus 2 dan method. Nah, ketika ada method yang kalian minta input, ya, kalau ada kata input berarti syarat untuk ke fungsi selanjutnya itu harus sama. Di sini method tulisannya method, berarti switch-nya di sini harus sama yaitu method. Gitu. Case 1 karena yang akan kita inputkan nanti langsung angka 1 atau angka 2 gitu ya. Kemudian panjang P-nya kalian masukkan input, lebarnya kalian input, luasnya sama dengan panjang kali lebar. Displaynya di sini kurung buka siku, kemudian apostrof, kemudian koma, num to string. Nah, num to string ini bisa di akhir seperti ini atau num to stringnya kalian masukkan kalian tuliskan di awal sebelum luas persegi panjang ini. Misal kalau seperti ini num to stringnya kan ada di belakang. Kalian bisa juga menuliskannya num to string di depan. Jadi ini tidak ada koma, lalu kalian tuliskan seperti ini, koma, baru apostrof. Seperti itu boleh juga, sama saja ya. Kalau num to string bisa di depan atau di belakang. Yang penting harus dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian setelah sudah seperti ini, bisa kalian tuliskan case 2. Jadi kalian ketik case 2, R-nya kalian masukkan, input juga, kemudian luasnya disesuaikan. Luas dari lingkaran kan PR kuadrat, berarti Pi kali kurung buka R pangkat atau topi 2 kurung tutup. Ya. Lalu display luas lingkaran adalah num to string dan N. Kalau sudah dituliskan di dalam M-file-nya seperti ini, kalian bisa F5. Jadi munculnya seperti ini. Macam problem sesuai dengan yang kalian tulis sebagai M-file tadi ya. Display macam problem, maka akan muncul macam problem. 1 mencari luas persegi panjang, 2 mencari luas persegi panjang, kemudian masukkan jenis problem 1 atau 2 yang ingin diselesaikan. Nah, kalian ketikkan mau 1 atau 2, misalkan 1, lalu di enter. Sehingga kalau 1 berarti yang akan diselesaikan adalah di case 1. Case 1 meminta input berupa P dan L. Nah, kalian masukkan berapa panjang dari persegi panjang yang ingin diselesaikan. Misal 30. Kemudian ada lebar yang diminta 15, sehingga dia akan menghitung luas sama dengan 450, sehingga luas persegi panjang adalah ini muncul karena kalian tuliskan display luas persegi panjang adalah gitu ya.
Misal ingin menyelesaikan yang case kedua, maka F5, kemudian kalian ketik 2, kemudian enter. Nah, yang diminta adalah jari-jari lingkaran sesuai dengan yang kalian masukkan di dalam case kedua. Minta input berupa R, yaitu jari-jari lingkaran. Misal jari-jari lingkarannya adalah 7, sehingga luas lingkarannya adalah sekian, sesuai dengan rumus yang kalian masukkan di dalam case kedua ini. Seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk switch case sehingga nanti kalian bisa menggabungkan 2 M-file menjadi 1 M-file saja. Oke? Jadi itu yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, yaitu membuat algoritma dengan fungsi-fungsi khusus yang ada di dalam MATLAB, yaitu ada fungsi while, for, and, dan juga bisa menggabungkan 2 M-file menjadi 1 M-file saja menggunakan switch case. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.